Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Lingga Farisa dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 2201085018 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Namin MPD dengan mata kuliah yaitu Ketahan Malangan. Tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui bahwa peran adversity quotient atau AQ sangat penting dalam mencapai tujuan hidup atau mempertahankan visi seseorang. AQ digunakan untuk membantu individu memperkuat kemampuan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari sambil tetap berkembang pada prinsip dan impian yang menjadi tujuan. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Namin telah memberikan tugas ini kepada saya. Maka dari itu, selamat menonton. 3 tipe kepribadian manusia menurut Paul Gestalt. Yang pertama ada quitters, yang kedua ada campers, dan yang terakhir ada climbers. Untuk penjelasan lebih lengkap akan saya jelaskan pada video ini. Untuk yang pertama, itu ada quitters. Saya akan menjelaskan tentang kepribadian quitters. Tahukah kamu, kepribadian quitters ialah kepribadian yang paling bawah di antara 3 kepribadian, yang dimana seluruh manusia yang ada di dunia ini 60%-nya itu berkepribadian quitters. Mengapa demikian? Karena tipe kepribadian ini merupakan tipe orang yang mudah menyerah dan orang yang tidak mau berusaha mencoba akan sesuatu. Selain itu, tipe quitters ini ialah orang yang mudah berpikiran negatif terhadap orang lain. Orang yang merupakan tipe quitters ialah orang yang dimana memiliki sedikit semangat untuk bekerja maupun untuk hidup, karena mereka hanya memiliki sedikit ambisi maupun sedikit kemampuan untuk menjalankan hidupnya. Dalam hierarki Maslow, tipe quitters berada pada pemenuhan kebutuhan fisiologis yang letaknya ada di dasar piramida. Karena kan ini kan quitters di sini. Seseorang yang memiliki tipe quitters ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, menghindari tantangan dan kewajiban. Yang kedua, berhenti di tengah jalan. Yang ketiga, berhenti atau tidak menyukai perubahan-perubahan yang ada pada hidup mereka. Yang keempat, pasif dan tidak termotivasi dalam kegiatan apapun untuk mencoba melakukan suatu tantangan. Yang kelima, menolak kesempatan berharga yang penuh tantangan yang ada di dalam hidup mereka. Dan yang terakhir, yang keenam, mereka itu mudah mengeluh dan suka menyalahkan kondisi atas apa yang menurut mereka itu telah gagal. Untuk kepribadian yang kedua itu ada campers. Berbeda dengan climbers, campers ialah tipe manusia yang sudah mencoba dan berjuang. 30% penduduk di dunia biasanya akan mencoba terlebih dahulu kesulitan yang ada pada dirinya. Seseorang dengan tipe ini atau tipe campers ini masih memiliki motivasi untuk berjuang. Akan tetapi, individu merasa cukup untuk mengejar cita-citanya, sehingga tipe ini kekurangannya adalah akan berhenti di tengah jalan. Karena mereka tipe ini tuh sudah bosan dan jenuh terhadap situasi yang telah mereka perjuangkan. Nah, untuk tipe yang kedua ini ada campers, ya kan? Nah, tipe ini bisa kita analogikan sebagai seorang pendaki yang ketika mendaki, mereka itu berhenti di tengah-tengah atau tidak mau melanjutkan ketika sedang melakukan pendakian. Mengapa demikian? Karena tipe ini merupakan tipe orang yang mereka itu sudah lelah. Mereka itu punya rasa lelah atas apa tentang hidupnya dan apa yang telah dialaminya, serta mereka itu nyaman dengan pemandangan yang indah yang mereka telah lihat sendiri. Udara yang sejuk juga membuat seseorang betah untuk berkemah terlalu lama tanpa harus mendaki lagi. Sama dengan tipe hal ini,
mereka itu betah berada di zona nyamannya mereka, dan mereka itu tidak mau mencoba hal baru untuk menambah pengalaman mereka yang jauh lebih baik. Dalam hierarki Maslow, tipe Chimpers ini berada pada pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman yang berada di atas kebutuhan fisiologis dari piramida, atau yang bisa kita katakan ini merupakan tipe kedua dari 3. Saya akan menjelaskan bahwa seseorang dengan tipe Chimpers memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya, 1. Mereka rela berjuang sampai di titik mereka merasa jenuh dan bosan. 2. Mereka menyukai dan mengikuti perubahan yang ada. Yang ketiga, mereka berani menghadapi tantangan tetapi tidak bertahan lama, atau mungkin bisa dikatakan itu ada masanya. Yang keempat, mereka itu mudah merasa puas, aman, dan nyaman. Yang kelima, senang bersantai. Yang keenam atau yang terakhir, tipe Chimpers ini ialah tipe yang menghentikan sekaligus melepaskan kesempatan untuk maju dan berkembang. Maksudnya ialah di tipe ini itu mereka itu sangat memikirkan lagi untuk berjuang ke arah depan, karena jika mereka merasa berada di zona nyaman dan untuk ke depan itu susah, maka mereka itu tidak akan untuk melanjutkan ke depan dan mencoba memulai yang tantangannya jauh lebih besar. Karena mereka seperti yang saya bilang tadi, mereka itu terkadang menyalahkan situasi ketika mereka sedang mencoba untuk melakukan hal baru. Untuk tipe yang ketiga atau yang kita bisa katakan tipe terakhir, yaitu ada Climbers. Tipe ini merupakan bisa dikatakan tipe pendaki setia. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan namanya, Climbers. Climbers ditujukan untuk orang yang dapat mencapai kesuksesan dalam hidup. Individu selalu pantang menyerah ketika menghadapi suatu tantangan kehidupannya. Jika tipe-tipe yang lain itu mudah beristirahat, tetapi orang dengan tipe ini atau tipe Climbers ini masih terus-terus berjuang, optimis, dan memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih cita-citanya. Selama berjuang, tipe manusia Climbers ini tidak terbawa oleh hambatan-hambatan seperti guncingan, usia, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Apabila ingin berlatih menjadi tipe ini, individu dapat mengikuti pelatihan dan pengembangan SDM agar bisa menjadi atau bisa menghadapi tantangan tanpa putus asa dan mudah menyerah. Climbers dianalogikan sebagai pendaki yang terus-menerus mendaki sampai berada di puncak atas. Meskipun terhalang oleh badai, hujan, panas, dan terik, pendaki ini tidak menghiraukannya. Ketika merasa lelah, tipe Climbers ini atau tipe terakhir akan beristirahat dan berkemah. Namun ya, perlu dicatat, setelah beristirahat dan berkemah, pendaki ini atau tipe ini energinya mungkin akan segera terisi dan mereka akan terus melanjutkan perjalanannya sampai puncak atas. Dalam hierarki Maslow, tipe Climbers terus berupaya untuk mencapai puncak kebutuhan aktualisasi diri yang berada pada puncak piramida. Jadi Climbers ini adalah puncak ketiga dari 1, 2, 3 yang sudah saya jelaskan tadi. Seseorang dengan tipe ketiga ini atau tipe Climbers memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, terbuka akan setiap peluang yang bagus. Yang kedua,
tidak menghiraukan apa hambatan-hambatan, baik itu eksternal maupun internal, yang akan menghalangi mereka ketika sedang menuju pendakian atau menuju puncak piramida. Yang ketiga, tipe ini atau tipe climbers ini merupakan orang yang kreatif, sangat inovatif dan optimis. Yang keempat, mereka itu suka hal-hal baru. Yang kelima, mereka menyukai tantangan hidup. Yang keenam, tidak mudah menyerah maupun putus asa. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, mereka itu tidak mudah mengeluh. Karena apa? Karena bagi mereka, mengeluh itu membuang-buang waktu. Daripada mengeluh, mereka ini lebih baik beristirahat untuk mengecas energinya, agar supaya setelah beristirahat energi mereka itu akan kembali full, dan mereka itu mampu mencoba hal-hal baru yang membuat mereka itu menantang dan membuat itu mereka mempunyai pengalaman ataupun membuat mereka jauh lebih baik dari tantangan sebelumnya yang mereka telah capai atau mereka telah alami dalam kondisi hidupnya. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan atau garis besar dari materi yang telah saya paparkan dalam penjelasan video ini. Itulah penjelasan mengenai 3 tipe kemampuan manusia dalam menghadapi tantangan hidup menurut Paul Gestalt. Ketiganya ini diibaratkan sebagai pendaki yang hendak mendaki gunung. Mengapa demikian? Karena pertama, ada quitters yang hanya berada di pos awal dan tidak mau mencoba sebuah tantangan. Yang kedua, ada campers yang sudah berusaha semampunya, hanya semampunya, dan mereka tidak ada niat untuk melanjutkan tantangannya. Dan yang terakhir itu climbers, yang bisa dikatakan tipe inilah yang memiliki IQ tinggi karena kegigihan untuk menerjang atau melalui badai atau tantangan demi mencapai puncak sukses atau puncak pendakian. Tipe climbers ini ya, perlu dicatat, inilah yang dianggap sebagai tipe manusia yang mahir dalam mengasah IQ dengan belajar dan terus belajar dari kesalahan dan kegagalan yang mereka pernah hadapi sebelum-sebelumnya. Penting bagi kita sebagai individu untuk meningkatkan dan mengukur kecerdasan yang telah kita miliki dengan mengikuti tes kepribadian seperti tes IQ atau AQ atau tes lainnya secara offline maupun online. Terakhir, saya akan memberikan 2 saran untuk materi yang telah saya sampaikan atau yang telah saya paparkan. Untuk saran yang pertama, ialah kita sebagai mahasiswa atau sebagai peserta didik hendaknya menerapkan wawasan atas apa yang telah selama ini dosen kita jelaskan kepada kita, agar kita sebagai manusia atau kepribadian memiliki jiwa-jiwa seperti yang Paul Gestalt jelaskan. Karena dengan tujuan, jika kita mempunyai jiwa-jiwa tersebut, kita akan lebih mudah menjalankan kehidupan dan tentunya tidak mudah menyerah. Yang kedua, selanjutnya, karena kita sebagai mahasiswa, tentunya kita hendaklah mengaplikasikan penjelasan atau kecerdasan adversity question secara serius dalam kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai kecerdasan adversity question yang telah dijelaskan oleh dosen kita selama ini dapat kita tanamkan atau dapat kita berikan bagi di lingkungan masyarakat atau bagi di lingkungan sekitar kita tinggal. Mungkin sekian itu saja penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.